luar biasa. Silakan yang belakang maju aja ke depan, nanti yang baru datang bisa menempatkan diri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan.
Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Roh jahat yang akan mengganggu kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Berikan tos satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Kita
Kita 10 ya Pak. Oke. Pak ini kita 10 nanti kita genepi 12. Ya. Kita mau terima sukacita surga. Amin. 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 Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Untuk dapat rasakan kasihnya, di kenyamanan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, di kenyamanan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Mungkin di minggu-minggu ini ada kejadian apa dan mungkin apa ya? Ada yang mau bersaksi? Silahkan. Kalau belum ada, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita hadir di sini Tuhan. Dalam kudus hadirat
kami, sukacita kami, pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu ya Yesus. Pujian pengagungan telah kami naikkan saatnya Engkau berfirman kepada setiap kami. Kami tahu ada banyak gelombang tantangan kehidupan ini. Namun yang kami tahu Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya agar firman yang disampaikan hari ini benar-benar memberi kekuatan dan kemenangan kepada setiap kami. Dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yuk berikan sorak-sorai untuk pemain musik kita. Bukan secara kebetulan. Kalau yang saya siapkan dengan pujian hari ini itu nyambung. Ya. Terakhir lagunya berkata apa? Kemenangan terjadi di sini. Di mana? Di sini. Terus tadi lagu yang kedua yang fresh, mari maju umat pemenang. Jadi orang yang menang itu pasti maju. Loh iya sih. Benar ya? Nah pertanyaan saya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tentunya, bisa nggak menjelaskan Bapak Ibu sekarang ini sebagai orang-orang yang apa? Pemenang. Dua yang bilang menang. Yang lain? Halo? Woi, ada orang kah? Ada. Pemenang. Pakai domnya itu loh. Jadi dom-dom menang, dom-dom Kalah. Kalau boleh saya katakan lagi, saudara menjelaskan kepada orang lain dan orang lain boleh melihat saudara, saudara bisa katakan apa? Saya adalah pemenang. Pemenang atau dom-dom menang? Pemenang. Tahu dom-dom ya Bu ya? Kalau orang Jakarta mana tahu. Dom-dom itu kadang-kadang dom menang, dom kalah, tapi banyak domnya. Dom kalah, dom kalah dom. Ya. Menang dong itu pun sebetulnya menggambarkan orang yang sedang kalah. Menang dong. Tadi lagu yang terakhir berkata apa? Yang worship yang terakhir. Betul. Tadi katakan terima sukacita surga. Ya. Di tengah apa? Aha, nyanyinya gampang. Terima sukacita surga, itulah. Nah, saudara hari ini sedang lemes atau sedang kuat? Ya, mari kita berdoa, selesai sudah. Sudah kuat kok. Jadi saksi, orang yang kuat, orang yang menang, maju untuk jadi saksi Kristus. Itu baru namanya anak-anak Tuhan. Apa artinya kenaikan Kristus ke surga hari ini? Kemenangan. Baca dulu ayatnya ya, sebelum dibilang sesat. Ini ayat yang sangat terkenal. Roma pasal yang ke-8 ayat 34 sampai dengan yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan yang ke-39. Sudah ketemu? Cepat sekarang, hebat. Ya, multimedianya sangat sekarang. Langsung gitu. Kristus Yesus yang telah mati, Yesus mati enggak? Mati sebagai manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mati. Harusnya saudara itu loh yang dihancur-hancurin oleh prajurit itu, tapi Yesus menggantikannya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Jadi dari mati terus bangkit, bener ya? Terus
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi, ada lagu lama berkata begini, Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Apa yang saudara takutkan hari ini? Hah? Kekurangan. Terus kalau saudara takut langsung kurangilah. Lanjut dulu ya Pak, saya senang kalau begini. Saya ulang, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, ditambah lagi, atau kekurangan, itu kelaparan sama aja. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi, nah kalau ada kata tetapi, itu yang atasnya runtuh enggak? Runtuh. Misalkan kamu namanya siapa? Rian ya? Kemarin juga salaman. Rian itu ganteng. Udah amin. Rian itu ganteng, pakai kacamata, rambutnya ekor kuda. Ya. Semuanya hebat, dahsyat. Tetapi, nah, kalau ada kata tetapinya itu yang atas jadi runtuh. Dia datangnya, maaf ya, datangnya lambat. Kalau tidur morok dan lain sebagainya. Jadi luntur ya. Sama dengan ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang apa? Iya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab, nah tetapi terus, kenapa tetapi? Sebab, ini kalau orang yang sekolah teologi harus tahu. Sebab aku yakin. Saudara yakin nggak sih di sini ada mujizat? Saudara yakin nggak Tuhan ada di sini? Saudara yakin nggak bahwa Tuhan akan mencukupkan kekurangan Bapak? Amin. Sebab aku yakin. Nah ini yang bilang hari-hari ini di dalam anak Tuhan. Nyanyinya hebat-hebat, dahsyat-dahsyat. Tapi kalau ditanya, kamu yakin nggak bahwa Tuhan tolong kamu? Nggak tahu. Paulus berkata begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas terus maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai anak Tuhan, dari ayat yang ke-34 tadi mengatakan bahwa Kristus itu sudah anak, maka saudara dan saya, kenaikannya itu, kenaikan Kristus itu memberi jaminan atau garansi yang pasti. Garansi yang pasti, jaminan yang pasti. Saudara dan saya pasti menang. Tuhan saudara dan Tuhan saya itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan itu duduk, setelah itu baru berdiri waktu menyambut siapa? Stefanus, benar ya? Waktu Stefanus dirajam dengan batu, mukanya kayak malaikat begitu. Ya, muka Stefanus itu kayak malaikat. Coba lihat sebelahnya, mukanya kayak apa? Kayak apa Pak? Sebelahnya Pak? Kayak orang.
Kayak orang berarti bukan orang dong. Ya. Setelah mati dia berkata, ya Bapak ampunilah mereka. Itu orang yang menang itu bisa mengampuni. Kalau nggak bisa ngampuni itu saudara dan saya itu belum menang. Wong Yesusnya ngampuni kok. Ya Bapak ampunilah mereka. Dan sekarang aku serahkan nyawaku. Yesus itu berdiri. Kalau saudara baca Kisah Rasul, dia sambut Stefanus. Mau disambut Tuhan? Mau. Dirajam batu mau? Ya. Mau mengampuni? Mau. Benar tak? Benar. Oh, kadang-kadang baru di apa? Kalau orang bilang orang Jawa dikleroi. You understand kleroi? Pelotot kan begini, gitu loh. Lirik. Nah itu Jawa klero. Dilirik, lirik itu masih begini. Gitu dong. Coba praktekkan. Sakit hati enggak? Sakit. Enggak. Enggak sakit ya? Sakit enggak? Santai saya ini belum kepada poin. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menandakan bahwa Yesus menang. Kenaikan itu memberikan kepastian, garansi kemenangan bagi kita semua. Amin. Itu ayat yang ke-30. Nah, dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kepastian keselamatan selagi saudara ada di dalam dunia ini. Yakin nggak Pak pasti menang? Bu, yakin nggak pasti menang? Yakin. Yakin. Percaya pasti menang? Kalau anak sakit, uang nggak ada, banyak masalah, bisa yakin menang? Nggak gampang loh. Ini yang mudah-mudahan yakin nggak masa depan cerah? Yakin. Itu mantap itu. Ya. Yakin nggak bahwa istrimu pasti perempuan? Yakin. Oh yakin. Loh, sekarang kan baru ribut itu di Cianjur atau si Amis itu. Ya. Masuk di revisi itu. Nikah. Wah, kalau orang Jawa ding-nong-nong, gitu itu orang Jawa. Kalau orang Jakarta. Chinese Jakarta ya. Internasionalnya saya sering ding-nong, bukan itu ya. Teng 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 teng. Teng teng yang belum belum nikah, ya cepat-cepat nikah. Teng 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 teng. Yang diharapkan apa kalau sudah teng 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 teng? Tamu cepat pulang. Iya sih. Ya, tamu cepat pulang. Yang kedua, hitung angpau. Hitung angpau atau sumbangan Bu? Sumbangan. Kalau sumbangan itu sukarela Bu. Amplop kok dihitung? Isinya amplop. Ya, betul. Yang ketiga apa? Malam pertama. Tapi begitu dibuka sama-sama laki-lakinya, Tuhan itu pasti berikan yang terbaik. Tidak mungkin dipermalukan seperti itu ya. Nah, ayat ini penting sekali. Tuhan itu mau saudara dan saya ini memiliki kepastian bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, apapun, ya, bahasa saya begitu, apapun boleh terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Tapi yang kita tahu, Tuhan memberikan jaminan kemenangannya kepada kita. Amin. Ya Pak ya. Ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih, bukan hanya menang loh, lebih daripada orang-orang yang oleh Dia yang mengasihi kita. Menangnya di mana? Menang ini loh, terhadap ini ayat sebelumnya, ayat 35 dan 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Tadi kekurangan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, jika kita diminta menjelaskan, menjabarkan diri kita dalam satu kata apa yang kita pakai? Kalau saudara tak tanya, kan masa? Ini Rian, ini Ran ya? Atau banyak N-nya? Rian, Ran. Kalau saya tanya Ran, kalau saya tanya, kamu menjabarkan dirimu, mendefinisikan dirimu sebagai apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia nggak usah ditanya kalau itu. Ya. Satu, Rans lebih dari pemenang. Iya. Saudara sekarang mau mengandalkan siapa? Coba saya tanya. Mau mengandalkan siapa? Halo. Mengandalkan siapa? Kesusahan dari dulu ada enggak? Ada. Kesulitan dari dulu ada enggak? Bahaya dari dulu ada enggak? Tapi pertanyaannya saudara sampai hari ini ada karena siapa? Karena Tuhan. Saudara dan saya ini lebih dari pemenang di dalam dunia ini. Ditanggung oleh Tuhan. Selagi di dalam dunia ini ditanggung oleh Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya mau tanya sekarang, apa yang dimaksud bersekutu dengan Kristus? Apa? Nah, biar kayak pelajaran aja daripada saya curhat. Gitu. Apa yang dimaksud bersekutu dengan Kristus? Apa? Berdamai dengan Tuhan. Ya, berdamai. Maka ada lagunya, berdamaian, 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 berdamaian. Motor mabur kapal terbang. Berdamai dengan Tuhan. Apalagi? Kemudian hubungan itu dalam Tuhan. Iya, memegang inti dengan Tuhan. Doa bersekutu enggak? Bersekutu. Nyanyi bersekutu enggak? Bersekutu. Pujian penyembahan bersekutu enggak? Benar. Tapi bukan hanya di gereja. Setiap hari. Dalam kesusahan bersekutu enggak? Amin. Satu yang jawab. Dalam kelaparan bersekutu enggak? Bersekutu. Sekutu itu satu mall loh Pak. Ya tahu pasti kan? Itu maksudnya. Tumo itu bahasa Jawa. Waktu kelaparan bersekutu enggak? Ada penginjil besar yang sekolah pasti harus tahu. Itu Billy Graham berkata, bersekutu itu bukan hanya doa, tapi bersekutu itu adalah di mana engkau berada setiap hari, engkau melibatkan Tuhan, itu namanya bersekutu. Sesulit apapun, gak usah takut. Di situ Tuhan menyertai, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan membela, di situ kita diberikan kemenangan yang pasti oleh Tuhan Yesus. Kesulitan boleh ada,
Saya bukan sombong-sombongan, saudara boleh melihat saya. Mungkin bisa dihitung dari 1000 itu mungkin saya 2 kali cemberut. Dari 1000 2 kali cemberut. Tapi banyak orang anak Tuhan itu umurnya baru puluhan katakanlah. Itu mukanya udah kayak 60 tahun. Mau sehat? Amin. 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 Semua mau sehat? Saya tidak minta saudara melambaikan tangan, tapi kalau saudara melambaikan tangan itu puji Tuhan. Mau sehat? Amin. Sederhana sebetulnya. Yakin. Sebab aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup saya tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Nah itu orang. Tadi lagi apa? Lebih. Ini ayatnya. Lebih dari pemenang. Dalam segala apa? Waktu susah menang enggak? Waktu enggak punya duit menang enggak? Waktu kekurangan menang enggak? Waktu anak rewel? Menang. Waktu sakit. Lebih dari, bukan hanya menang, lebih dari. Ya Tuhan kita hidup kok. Amin. Lihat nih, Angel lagi ngapain? Oh iya. Jadi kalau saudara macam-macam, Tuhan tahu nggak? Tahu. Makanya jangan macam-macam. Satu macam aja. Satu macam aja. Itu dosa Pak. Dosa satu macam juga dosa Pak. Apalagi macam-macam. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, Dari pemenang. kita lebih, Dari pemenang. kita lebih, lebih, lebih. Itu. Sebetulnya kekristenan itu gampang atau angel? Kalau angel atau angel? Angel kan tulisannya sama atau angel? Benar enggak? Hidup itu sebetulnya sederhana. Saudara mau mati-matian, setengah mati bagaimanapun juga, kalau Tuhan tidak izinkan, saudara tidak akan bisa keluar. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara bekerja dalam hidup saudara, kalau Tuhan izinkan, ya kalau Tuhan izinkan, dan saudara izinkan, saudara dikuasai oleh Tuhan. Tuhan hidup dalam diri saudara. Ini ayat bukan ayat yang sederhana. Kalau saya tanya, Frans, jelaskan dirimu. Berkata, saya lebih dari Pemenang. Rian, jelaskan dirimu. Saya lebih dari Pemenang. Musa juga lebih dari pemenang. ya, namanya Musa apalagi. Hati-hati lo, nggak masuk Kanaan lo. Hanya lihat toh, Kanaan. Enggak bilang. Lebih dari Pemenang. Lebih dari mana? wah, kurang kenceng Pak. Lebih dari pemenang. Sebut namanya Pak. Pak Slamet. Apalagi namanya Selamat. Benar nggak? Benar. Pemimpin pujian yang lebih dari pemenang itu mesti lebih. Tadi yang terakhir apa lagi? Yang worship. Ku yakin bro, benar nggak? Saya kok nggak, saya nggak pernah teleponan sama jenengan. Ku yakin menang, sukacita. Saya persiapannya itu. Ku yakin kau hadir di sini. Rasakan kuasanya tak terbatas. Kuasanya tidak. Terbatas. Jadi jangan batasi Tuhan. Kenapa aku miskin? Kelaparan, kekurangan Tuhan. Sakit gak sembuh-sembuh. Aku stres Tuhan.
Hah? Dengarnya bilang gitu, syukur. Sederhana sebetulnya. Tuhan, persoalan boleh ada, kesulitan boleh ada. Namun Engkau di dalam aku yang akan memberikan kemenangan sehingga aku memiliki kepastian bahwa dari pemenang. Jaminan. Yang sekolah, ya, yang kuliah, Tuhan berikan jaminan. Amin. Ya. Mungkin kalau kau ada di yayasan itu terbatas. Saya 23 tahun di yayasan terbatas. Sekali waktu bisa berhenti tidak? Saya bersinode. Bisa berhenti tidak bantuannya? Bisa. Pekerjaan bisa di PHK enggak? Bisa. Bisa bangkrut enggak? Bisa. Bisa. Tuhan bisa PHK kita? Tidak. Tidak. Nah, itu nanti yang kedua. Dia nggak terbatas. Kecil Pak, kekurangan piro sih kalau buat tanya Sasa atau Mus? Itu Jawa itu Mus. Musa toh? Atau Mus Mulyadi? Kekurangan kita banyak. Ya, kalau untuk Pak Musa, kalau untuk bagi Tuhan, Kecil. maka adalah aku berkata, bagi Tuhan mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bagi siapa? Kita. Bagi Musa, bagi selamat. Pak Musa sekarang usia berapa sih Pak? 60. Oh, masih adikku kan berarti. Ya masih adikku. Makanya saya dipanggil Musa. Adikku. Itu waktu Pak. Tapi saya masih khotbah PPA kelas 5 dari SD umur 6 sampai 11 dari SD. Ada yang ikut PPA di atas? Ada. Tahu saya ya? Saya khotbah enggak? Khotbah apa saya? New Hope, bener ya? Lupa. Ya kan saya khotbah New Hope kan? Contohnya siapa? Ada Steve Jobs, benar. Apalagi contohnya, karena saya di anak-anak muda saya mesti ngomong tentang Steve Jobs. Siapa Steve Jobs? Itu pendirinya Apple Roa. Tahu Apple Roa? iPhone itu kan. Benar enggak? Ya. Saya kasih contoh siapa lagi? Kobe Bryant. Wah, anak ngomong di depan mahasiswa ngomongnya mesti begitu. Jangan telo itu ya mahasiswa kok. Itu ada anak-anak yang tahu saya. Masih khotbah di SD, Bu. SMP. Dia mampu melakukan mujizatnya luar biasa dahsyat. Kalau saudara benar-benar, aku yakin. Sebab aku yakin. Aku percaya bahwa di dalam dunia ini apapun boleh terjadi, tapi itu tidak akan bisa memisahkan aku dengan Tuhan. Oke? Nanti kan saya terus Pak Selamat, dirujuk Pangestu Nipun. Selamat. Selamat Riyadi. Ah iya apalagi Riyadi. Riyoyo. Mesti ning guyu terus saben dina. Ning aja dhewean guyune. Saya juga khotbah di situ, tapi kan saya tidak mau. Ini di rest area. Ini saya khotbah di situ. Tanggal Roy itu masih baru aja. Ya, cuman kalau mampir dia kalau ada air minum, kalau enggak ya percuma mending saya minum di situ. Iya betul. Ya betul kan? Di situ saya minum. Bapak makan. Di sini mah, ngapain kau di sini? Apa ya? Salaman dulu. Enggak ada apa-apa, berkat lah, berkat. Ya, berkat Tuhan berkati itu. Pelecehan. Loh, Tuhan berkati kok pelecehan? Apa itu tahu Pak tadi ngomongnya? Dari sini dikasih minum. Enggak, saya itu bilang
Ya kalau ada Bu Angel di sini, kalau nggak ada Bu Angel kan nggak dikasih minum, nggak ada Bu Angel. Kalau nggak pinter saya nggak diundang ke sana sini. Kesusahan itu belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Betul. Ya. Rian, kalau misalnya permisi nggak usah dipukul, langsung kamu diludah aja, cuk, ngomong apa kamu? Puji Tuhan, haleluya. Lagi dong. Itu penderitaan Kristus, ya, sudah ditampas, diludahi. Jadi kalau mau anak-anak Tuhan diludahi itu biasa, Yesus itu juga diludahi. Lihat jam deh. 2 menit lagi ya? Setengah jam. Oh, setengah jam. Apa? Saya itu senang kalau di sini, benar. Kalau saya, maaf, dalam tanda petik kalau mau cari duit hari begini saya bisa pilih-pilih, benar. Tapi saya cinta dengan jemaat di sini. Ya, orang-orang yang mukanya beda, penuh dengan kemuliaan Allah. Seeking glory, haleluya. Betul Bu. Loh saya itu loh nggak ada dompet, nggak ada. Loh nggak ada loh. Di tas. Makanya Tuhan izinkan saya jadi ini sehat. Kolesterol lewat. Asam urat lewat. Jantung ada, kalau nggak ada jantung mati saya. Ya. Jadi kalau lebih dari pemesan menghadapi persoalan itu anggap aja hal yang wajar, semua orang alami. Ya. Cuman karena kapasitasnya aja yang beda. Ya. Kalau kita kuatnya nanggung 1 gelas, Tuhan tidak mungkin lebih dari 11. Itu 1 Korintus 13 kan? Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu cakap menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau tidak percaya buka saja. Kenapa bisa pendeta? Nah, saya punya kebiasaan itu menghafal ayat. Tidak menghitung kesusahan. Kalau menghitung kesusahan, buka mata itu susah. Ya, sarapan apa ini? Ya, betul lagi. Ya, sopak men. Ya, soto. Ya, itu baru soal makan, belum baju. Jangan dipikir kalau saya mau buat baju asal ambil, jangan pikir pakai baju apa. Nanti saya pakai jas resmi. Aduh, jemaatnya pakai kaos. Dalam yang wajar. Tergantung situasi dan kondisi. Yang penting firman. Ya, Bu. Menang Bu. Halo Bu, lebih dari pemenang. Amin, amin Bu. Bu. Tadi saat teduh saya, Efesus 1. Ayat 19-20. Sudah dibaca belum? Sedikit, nanti direnungkan lagi. Tolong Efesus 1 19-20. Nanti yang pengen saat teduh setiap hari tak kirim ini kasih nomor teleponnya saya ya. Gratis kok, enggak bayar. Enggak bayar ya Bu ya? Loh ya, tiap hari tak kirim, kecuali minggu saya memang tak kirim. Biar dengarkan khotbah pendeta. Kemana ini kok masih ke rumah? Efesus 1 ayat 19-20. Efesus 1. Roma itu turun aja. Nah, ayo kita baca sama-sama. 3, 4. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang diberikan dalam firman yang membangkitkan dia dari orang mati dan menghidupkan dia di sebelah kanannya di surga. Duduk di mana?
Balik lagi 19 ayat 19. Ya. Dan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas. Nah itu lagu. Ya Dina lakukan itu tidak apa-apa. Betapa hebat kuasanya atas kita, atas masalah kita, apalagi atas kekurangan kita, orang dan duit kita, apalagi pokoknya atas. Bagi yang percaya sesuai dengan kekuatan. Betapa hebat. Kalau saya pikir-pikir dulu, Tuhan saya itu menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Every day, by day. Sepanjang hari, dari hari ke hari. Saya itu senang nyanyi soalnya. Hari ke hari, rasa kasihnya, firman-Nya, air kehidupan, sukacita yang Dia berikan, mengalir di dalam hidupku. Itu lagu lama. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hatiku. Oh, hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Coba kalau anak-anak Tuhan mau begitu, mencucu menguasai hidup kita enggak? You know mencucu? Sumber ada kamu. Betapa hebat kuasanya. Anak sakit dalam nama Yesus mati. Sembuh itu ada dua. Sembuh sementara, sembuh total. Jadi nanti kalau undang saya ada yang sakit, saya pasti tanya, mau sembuh sementara atau sembuh total? Mau sembuh mana? Total. Kalau sembuh total itu mati. Udah sakit lagi kan? Iya. Kalau sembuh sementara, mari tapi besok lagi bisa sakit nggak? Bisa. Nah, mau yang mana? Sementara dulu. Ya percuma aku sembahyang. Setelah semua. Loh ya toh? Iya. Mau yang mana? Sembuh sementara atau sembuh total? Maka jangan undang saya kalau sakit. Pasti saya tanya, mau sementara atau total? Enggak, ini hanya berjuru. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Hidup saudara ditanggung oleh Tuhan selama saudara ada di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara memiliki kepastian keselamatan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti selamat, benar? Enggak moga-moga, insya Allah. Makanya kalau orang itu sudah kenal Tuhan, jangan lari mundur dari Tuhan. Benar enggak? Masalah sepele, enggak ke gereja, masih banyak gereja. Memang di gereja yang lain itu tidak ada masalah. Full masalah. Oh, jangan di tempatnya Bu Angel penuh dengan iuran, padahal tidak pernah diminta iuran. Pindah aja. Pindah 1 juta. Iurannya itu tiap bulan iuran. Pindah lagi enggak? Pindah lagi. Nah, saudara mau sampaikan waktu saudara pindah sedang di jalan, Tuhan panggil, come on. Game over. Apa yang saudara mau banggakan? Pindah-pindah gereja saudara. Saudara punya gelar STH, MTH, Doktor, DTH, MMM. Di bawah enggak di sana? Tuhan hanya tanya, apa yang mau bikin dalam dunia ini? Aku pindah gereja. Tiap bulan pindah gereja.
Balik lagi ke ayat 37. Kembali ke tanah tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut dan lain sebagainya tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Pacar bisa ninggalin saudara enggak? Bisa. Bisa atau sering? Sering. Oh, berarti elek. Lo pacaran ya Pak ya? Iya. Ini yang muda-muda. Kalau di depanmu aja. Aku mengasihi. Wajahmu tidak ada yang lain. Memang tidak ada yang lain. Wajahmu bagaikan rembulan. Padahal rembulan itu tidak rata loh. Benar? Itu lip service aja. Tapi kalau Tuhan yang memuji, kalau Tuhan yang mengasihi, ada bukti enggak? Ada bukti. Yang mau mati itu saudara dan saya. Tapi dia bukan mati, terus mati. Dia bangkit. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara mau di lantai berapa? Loh, Paulus kan ngomong kan, secara tidak sadar aku dibawa ke lantai yang ke 3. Pak, itu jenengan petanya kakek nonton sinetron. Tapi saya tidak dijelaskan di situ itu langit keberapanya ya. Lantai berapa? Nah, Bu Angel mau lantai berapa? Mau lantai berapa? Yang mau lantai berapa di surga? Lantai 1 aja ya. Itu kan kalau di sini tuwek, jadi supaya nggak naik lantai tinggi. Halo. Mau lantai berapa? Di surga ya. Di surga. Mau lantai berapa? Lantai 10. Capek kalau 3, 4, 5 capek. Naik gitu nah. Mau lantai berapa, Pak? Lantai yang utama. Itulah manusia. Ada ayatnya enggak? Enggak pernah baca? No. Malah. Saya tak golek dulu. Surga yang ada lantai. Ya, 2 Korintus 12. Nanti dibaca sendiri ya. Selanjutnya. Sudah? 2 Korintus 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus 12 ayat 2. 3, 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Loh, ini orang ini diangkat ke lantai 3 di mana? Di surga. Nah, kamu saya mau lantai berapa, Pak? 3. Wah, aku nanti lantai 1 aja. Gitu. Naik turun. Tapi itu yang menentukan Tuhan. Kapan itu terjadi? Setelah kita percaya nanti, baik maut maupun nanti, hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sudah. Tuhan kan panggil aja, Mat. Tuhan Pak, kalau saya panggil Pak ya. Mat. Apa Tuhan? Kamu mau lantai berapa? Kan? Tidak. Enak men, kamu di dunia bikin apa? Di gereja kamu ngapain, Mat? Jawab Pak. Berdoa, apalagi, Mat? Nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Apalagi Pak?
Oh, mengagungkan, memuji ya mengagungkan. Apa lagi Pak? Berserah sepenuhnya. Berserah sepenuhnya. Jadi dia ngapain ya? Karena berserah. Ajak jiwa baru datang ke sini. Kuatkan yang lain. Kursi yang belum beres diberesin. Itu baru namanya anak Tuhan. Jangan datang loh. Yes, nyanyi yang cover. Tepuk tangan yang cover ya enggak. Banyak loh di gereja begitu, bener ya? Di gereja banyak begitu. Ini loh, kayak orang apa kali? Lebih dari pemenang, mestinya begitu. Sudah datangnya telat, duduk ya enggak pernah. Saya mau tanya, ini parkir motor ya. Parkir motor aja 2.000 sekarang. Motor. Salah tidak. Kalau nggak pakai karcis 1.000. Jadi kalau 2.000 karcis. Mobil sekarang 5.000. 5.000 Bu. Peraturan yang baru, kalau pakai karcis motor 2.000, mobil 5.000. Pakai karcis. Kecuali yang memang adanya itu saya mau tanya. Bapak persembahan untuk Tuhan berapa? Aku ada sana lah. Siapa yang 2.000 angkat tangan? Jalan saya kan 2.000 gini. Siapa yang 2.000 angkat tangan? 2 bulan yang lalu saya ngomong, siapa yang sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan? Jalannya agak kencang tangan. Sudah kembalikan milik Tuhan? Sudah? Sudah? Yang punya gaji tentunya. Yang nggak punya gaji kalau panen kol 10, 1 kembalikan ke Tuhan. Jadi kalau kamu satu bawa ke sini, biar Bu Angel itu pelihara kelinci. Tapi paling tidak saudara dan saya ini bertanggung jawab mengembalikan milik. Parkir aja orang mau persembahan ke Tuhan 2.000 kecuali memang yang nggak punya duit. Sekali lagi adanya itu janda itu juga memberikan dari kekurangannya atau kelebihannya. Kekurangannya tapi dia berikan seluruh kehidupannya yang 2 peser. Nanti kan sehat. Pak, daripada ke dokter bayarnya 50, 100, 200, rubah konsep kita. Mas, Mbak, ya. Kalau beli pulsa sebulan berapa? 200. Hebat ya, pulsa aja ngopek jeng. Masa itu Tuhan kasih mil, Tuhan kasih parkir. Jangan suka ngitung sulit siapa? Ibu ya? Bu, banyak yang biru atau yang 2.000? Hah? Cepat goceng berarti. Aku apalah yang soal duit. Yang penting begini, Tuhan itu sudah berbuat banyak untuk hidup saudara. Ingat kasihnya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Di dunia dijamin pasti menang, di surga pasti dijamin pasti menang juga. Ayat penutup Yohanes 10. Yohanes 10, saya tunggu ya pelan-pelan sampai sana ngetik. Ya, ayat 28 sampai 30. Bapak pernah lihat Allah? Belum lihat Yesus sama Allah. Ya, 10 ayat 28 sampai 30. Baca sama-sama ya. 3, 4. Mereka apa? Pasti terus tidak akan binasa dan seorang pun tidak akan takut mereka dari anakku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun tidak akan takut mereka dari anak-anak. 30. Aku dan Bapa satu. Pasti nggak keselamatanmu? Pasti di dalam Tuhan nggak ada seorang pun yang bisa merebut
penguasa maupun apa itu ayat 38 dan 39 dari Roma 8 tadi. Ya, tidak ada yang bisa merebut. Makanya jadi anak Tuhan itu jangan main-main. Semuanya udah dijamin. Di dunia dijamin enggak? Dijamin. Di surga sudah dijamin? Hari ini nama Bapak sudah tertulis di sana belum? Sudah. Sudah kapan, Pak? Kapan? Kapan dia namamu tertulis? Tidak tahu. Frans? Kapan namamu tertulis? Siapa ngerti apa? Sejak percaya. Sejak saya percaya. Jadi bukan mudah-mudah lagi. Supaya saudara berbuat baik itu supaya selamat, enggak. Beda. Kalau orang dunia berbuat baik supaya selamat, tapi kalau kita sudah selamat pasti berbuat baik. Gampang, tandanya orang selamat itu gampang. Ini loh. Tandanya selamat tuh? Pasti berbuat baik. Aku sudah selamat. Masih begini. Tahu ya? Aku udah selamat. Dulu. Iya dulu makanya. Pasti harus berubah kan. Satu batang sekarang berapa? 25.000. 25.000 ini loh. Satu batang. Satu bungkus 25.000. Untuk Tuhan berapa? Benar enggak? Katanya aku mau cinta Yesus selamanya. Loh itu. Untuk Tuhan aja hitung-hitungan. Ayat terakhir sekali supaya ini saudara tahu kapan saudara selamat. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 24. Sudah ketemu ya? Di depan ada 3, 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang terus Dan tidak turut dihukum. sebab Dia sudah bisa dengan maut dalam hidup. kapan selamat? Menurut ayat ini Kita percaya. sejak percaya. Walaupun kita masih hidup sudah dipindahkan. Yang konon nanti ada sini. Ya. M S itu ada Musa, Slamet, L ini itu agak lama memang nama-nama baru. Apa abjadnya R sama. Ini yang paling cepat. A. Tapi kalau masalah itu siapapun nggak bisa ngatur. Ya. Tapi yang jelas kalau kita sudah percaya nama kita di sana. Amin. Dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nanti tidak turut dihukum. Di dunia boleh menderita sengsara, tapi dijamin oleh Tuhan. Nanti pun kita sudah dijamin ada keselamatannya. Amin. Kalau itu ada dalam hidup saudara, jadi orang Kristen itu enak loh. Sangat enak. Kenapa? Ada yang menjamin. Sakit yang jamin siapa? Kekurangan yang jamin siapa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Jadi kenaikannya itu adalah jaminan atau garansi yang pasti bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya apa? Lebih dari? Lebih dari? Hari ini biar menjadi bagian kita semuanya. Pas setengah 10. Cukup ya? Cukup. Mau tambah? Haleluya. Ada satu puisi yang sangat bagus. Atau pantun, ya puisi. Kadang-kadang ini menjadi keluhan kita semuanya. Ini puisinya begini. Ketika pasangan tidak mau mengerti. Ada pasangan yang kadang tidak mau mengerti?
Ada ya, istri nggak mau mengerti atau suami nggak mau mengerti. Atau mertua mau menang sendiri. Ada punya mertua yang nggak bisa dibantah? Mau menang sendiri ada? Ada. Nanti mantu-mantu biasanya berdoa, kapan Tuhan panggil mertuaku. Ketika ada anak yang bikin makan hati, anak-anak itu kadang-kadang menjengkelkan. Halo, bikin makan hati enggak? Jujur, anak-anak kita kadang kan? Ketika teman mengkhianati, ada teman yang mengkhianati? Dunia bisnis sekarang ini saling bunuh-membunuh. Karena uang 1.000 aja bisa dibunuh. Artinya begini, aku nggak untung nggak apa-apa, asal temanku itu usahanya mati. Itu sekarang di Jakarta begitu, dibunuh. Jadi ketika teman mengkhianati, ketika saudara tidak mau mengerti, ketika saudara sedang susah, sedulur sok ngerti ini betul. Kadang-kadang seorang ngerti kita nggak mau tahu masalah politik. Ketika bos bikin kayak gini, ketika ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, ketika kita depresi, tapi penulis ini berkata, tapi aku tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan aku dan pasti menyertai aku dan memberikan kemenangan kepada Tuhan Yesus berkata. Ayo mengerti. Latihan terakhir, supaya tidak latihan lagi. Mungkin kau mulai meragukan kasih Tuhan. Ya Allah matakan, ya Allah masih. Kau mungkin bertanya, kenapa Tuhan hidupku seperti sekarang ini terus? Tidak mengalami perubahan demi perubahan. Kenapa kesusahan, kekurangan terus menimpa aku? Ya Allah,
Tuhan memberikan jaminannya kepada saudara dan saya mau percaya sungguh-sungguh. Kesulitan, tantangan boleh ada, namun kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, Dia pasti memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Bahkan saudara katakan lebih dari kemenangan. Mungkin ada saudara yang masih ragu-ragu, aku kemana nanti setelah dipanggil Tuhan. Gak usah takut kalau saudara percaya. Dia sudah menyediakan tempat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Berkata kepada Tuhan, Yesus, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau mempercayakan hidupku, rumah tanggaku, pekerjaan anak-anakku kepadamu ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu sempurna atas hidupku. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam sikap doa gak usah lihat kiri kanan, muka belakang. Jujur kepada Tuhan Yesus. Oh, berkata Tuhan, lawat aku dan aku mau mempercayakan hidupku sepenuhnya kepadamu. Orang lain gak tahu kesulitan saudara, tapi Yesus tahu. Yesus ngerti persis hidupmu. Ya yang membutuhkan angkat tangan dari tempatmu duduk. Ya ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sampai sama-sama hari ini. Melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, namun yang kami tahu, yang hamba tahu, mereka membutuhkan pertolongan. Hamba berdoa jamah mereka, lawat mereka dalam nama Yesus. Kekuatan pemulihan yang sempurna itu menjadi bagian mereka semuanya. Dan mereka yang belum yakin tentang siapa Yesus, mereka memiliki kepastian bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati kami semuanya tanpa terkecuali. Hamba-Mu yang melayani tempat ini, pergumulan apapun kami percaya Engkau tidak membiarkan hamba-Mu berjuang sendirian. Engkau pasti membela pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia melayani Tuhan, pasti Tuhan juga bela. Dalam nama Yesus, berkat Allah itu turun hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai itu Tuhan kita Yesus.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bicara kepada kami Tuhan, berapa yang harus kami tabur Tuhan. Biarlah kami menabur ke tanah yang subur Tuhan, sehingga kami dapat mempunyai dengan suatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian Sisi Loro Teluk. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang saya berpimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus memberkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan jemaat pada pagi hari ini Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas hidup para jemaat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan, berkati anak cucu mereka Tuhan. Hamba yang percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas jemaat Tuhan. Bapa, hamba tidak lupa juga apa, hamba panggil 70 jiwa bahkan lebih Tuhan datang di tempat ini Tuhan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Hamba yang percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati juga pemain musik Tuhan, berkati juga WL, berkati juga para pengkhotbah Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus mau bekerja di hidup kami Tuhan. Hamba tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa memilikan-Mu Tuhan. Biarlah pemimpin kami Tuhan takut akan Kau Tuhan. Berikan ketaatan kepada pemimpin kami Tuhan. Berikan keadilan kepada bangsa kami Indonesia Tuhan. Jauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan Tuhan. Berikan rasa toleransi yang tinggi di antara Indonesia ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Khususnya gereja-gereja-Mu Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada gereja yang susah Tuhan dalam pembangunan Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biarkanlah apa yang diperlukan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan dapat tercukupi Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan-Mu Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Mungkin mereka tidak beribadah Tuhan, mari Tuhan Kau jamah hati mereka Tuhan, Kau ketuk hati mereka Tuhan. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan, sehingga mereka bersekutu tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga gembala sidang tempat ini Tuhan, Oma dan Opa Tuhan. Kau berikan umur yang panjang Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Berkati anak cucunya Tuhan, berkati usahanya Tuhan, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas hidup hamba-Mu Tuhan, Oma dan Opa di tempat ini Tuhan. Bapak, hamba tidak lupa juga Tuhan pada kami Tuhan yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Hamba yang tidak percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana Tuhan, mungkin mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan melalui mimpi Tuhan, melalui apa yang mereka dengar Tuhan, apa yang mereka lihat Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk dusun kami tempat ini Tuhan, dusun Kenteng tempat ini Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan tempat ini Tuhan. Biarkanlah rasa toleransi di antara kami Tuhan ada tempat ini Tuhan. Biarkanlah kesatuan di antara kami Tuhan. Biarkanlah ada kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Biarkanlah kami menjadi kasih itu sendiri Tuhan. Biarlah kami menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu ada, bahwa kami adalah
adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami Tuhan, berkat-Mu akan tercurah atas hidup kami Tuhan. Berkat juga persembahan yang telah kami beri Tuhan, biarlah persembahan ini dapat kami gunakan dengan baik Tuhan, dapat membangun semua apa yang diperlukan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya silakan untuk Bapak. Saya minta jadwal untuk besok, tolong ditampilkan. Nanti aja di warta, gak bisa. Setelah habis ibadah. Sudah. Setelah habis ini, kami memuji kebesaran. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semua jemaat jangan pulang dulu, kita sedikit bicara untuk hari Minggu.